jadi memang persoalan internet di Indonesia kita sudah beberapa tahun lalu memberikan warning ya pada pemerintah untuk segera melakukan satu proses akselerasi terkait peningkatan akses internet di Indonesia. Sebab kalau kita lihat 2 tahun lalu itu kita masih di atas Myanmar, Laos, Kamboja dan hanya selisih sedikit dengan Vietnam gitu ya. Nah, tapi sekarang dari report terakhir, dari laporan terakhir, ini kita sudah berada di posisi yang sangat jauh gitu ya. Kita di bawah Vietnam, di bawah Kamboja, di bawah Laos. Kita hanya di atas Myanmar. Ya, sebagaimana kita ketahui, Myanmar kan negara yang mungkin juga membangunnya juga belum terlalu lama. Kemudian juga ya mereka juga ada konflik internal segala macam, sehingga memang posisi kita sangat terpuruk nih. Kalau bisa sih memang tadi sampaikan Pak Menko ya, memang harus ada peningkatan kecepatan internet dan juga pemerataan. Kalau kita lihat ada beberapa hal yang terkait kenapa internet kita lambat. Yang pertama itu adalah bagaimana koneksi kita ke jaringan internasional. Nah, seberapa banyak jaringan kita ke internasional atau yang kita sebut biasanya ke tier 1, ke pusatnya internet gitu ya. Makin sedikit, makin kecil kapasitas tentu juga membuat internet kita makin lambat. Kemudian yang kedua itu juga menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana kita bisa menyediakan backbone nasional gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan memang kita sudah memiliki backbone yang dibangun oleh para operator dan juga Bakti Kominfo gitu ya, terutama dengan program Palaparing, tapi memang Palaparing ini kan harus lebih ditingkatkan, lebih diintegrasikan, karena kalau kita lihat Palaparing sekarang kan masih belum menyambung gitu ya, dari barat sampai ke timur, sehingga memang ini perlu peningkatan. Kemudian di sisi lain juga bagaimana kita bisa mengembangkan jaringan akses. Jaringan akses ini bisa berupa berbasis frekuensi dan juga berbasis kabel. Nah, ini memang tahun lalu kita udah mulai adopsi 5G, tapi memang ini masih perlu waktu untuk bisa lebih merata lagi, lebih banyak lagi kota yang dilayani. Tapi di sisi lain juga persoalannya kita masih ada 12.548 desa nih yang masih tertinggal gitu ya, yang belum mendapatkan internet broadband. Ini kan kita kan tadinya rencananya kan 2020 nih kita merdeka sinyal gitu ya. Jadi memang perlu dikoreksi juga yang disampaikan bahwa kita lebih cepat 10 tahun. Nah, kita terlambat 2 tahun sebenarnya gitu loh. Kita terlambat 2 tahun untuk memeratakan internet ke seluruh Indonesia dengan jaringan broadband, sehingga ya hasilnya ya seperti sekarang ini kita tidak cukup bagus bahkan di negara-negara Asia Tenggara, padahal kita ingin menjadi negara maju gitu ya, menjadi hub di Asia Tenggara gitu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri saya pikir ya. Ya, Pak Heru, selain dari persoalan-persoalan yang tadi Bapak sampaikan, apakah persoalan infrastruktur juga menjadi salah satu kendala nih untuk internet yang ada di Indonesia? Ya, memang infrastruktur ini menjadi kendala yang utama. Tadi saya katakan bahwa jaringan internasional kita perlu ditambah, kemudian jaringan backbone nasional juga perlu ditingkatkan, perlu ditambah juga gitu ya. Jadi yang menghubungkan Indonesia Barat ke Indonesia Timur, khususnya kan kita problem itu kan di Indonesia Timur nih, karena belum semua daerah terlayani. Kemudian di sisi lain juga aksesnya. Aksesnya itu tadi disampaikan ada 12.548 desa belum mendapatkan internet broadband, sehingga masyarakat tentunya juga problem nih. Nah, kemarin kan di masa pandemi ini kita belajar sebenarnya gitu ya, bahwa yang bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia ini kan digital. Nah, tapi di sisi lain juga ternyata juga masih banyak nih masyarakat yang juga kesulitan untuk mendapatkan sinyal ya, karena bekerja dari rumah, apalagi yang bersekolah dari rumah gitu ya, sehingga mereka harus ke gunung-gunung segala macam. Nah, ini yang harus perlu diselesaikan dalam 1-2 tahun terakhir ini. Kalau enggak, ya mungkin kita akan lebih terpuruk lagi kalau kita udah di bawah Myanmar nantinya ya, kita negara paling buncit di Asia Tenggara gitu ya, sehingga jangan mimpi kita menjadi negara besar di Asia Tenggara kalau urusan internet infrastrukturnya tidak dibenahi secara cepat. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.